Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Eh, Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan semuanya ya. Dan tetap semangat anak-anakku semuanya untuk mengikuti PJJ pada pagi hari ini ya. Anak-anak semuanya, pada waktu yang lalu kita sudah belajar tentang darah ya. Bahkan kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia ya. Nah, darah kita ulang lagi pengertian dari darah, yang fungsinya apa, bentuk-bentuknya seperti apa ya. Darah merupakan bagian terpenting dari sistem tubuh kita ya. Darah merupakan alat angkutnya. Darah merupakan alat transportasinya yang mengangkut sari-sari makanan, mengangkut oksigen, dan mengangkut karbon dioksida di tubuh kita. Tanpa darah, maka oksigen dan sari makanan tidak bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Dan sebaliknya, tanpa darah pula, CO2, kotoran, racun tidak bisa dibuang, tidak bisa diangkut ke tempat pembuangan tubuh kita ya. Anak-anakku semuanya, darah pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah berupa plasma darah, berupa cairan. Yang kedua adalah berbentuk sel darah atau padat. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, pada dasarnya darah kita, darah manusia itu terdiri dari dua bagian besar ya. Yang pertama adalah berbentuk plasma darah, yaitu berupa cairan. Yang kedua adalah berupa sel darah atau berupa butiran-butiran. Tapi kalau kita lihat dengan mata kepala telanjang, darah kita berupa cairan semuanya. Padahal itu adalah ada bagian tertentunya adalah berupa padat. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah ini sebagian besar mengandung air ya. Jadi bagian darah yang berupa plasma darah sebagian besar adalah air, yang di dalamnya ada atau yang berfungsi sebagai alat angkut ya, mengangkut sari makanan, oksigen, CO2 dan seterusnya ya. Kemudian yang bagian yang kedua adalah sel darah atau yang berupa padat. Kalau yang plasma darah berupa cairan ya, yang kedua adalah berupa sel darah atau yang berupa padat. Sel darah ini ada tiga bagian penting, yaitu yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga adalah trombosit atau keping darah ya. Yang pertama adalah bagian dari sel darah, yaitu sel darah merah yang biasa disebut dengan eritrosit. Sel darah merah ini bentuknya seperti cakram, cekung di tengah ya. Kemudian berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ya, mengangkut oksigen, mengangkut CO2 ya. Kalau mengangkut sari makanan dan oksigen disalurkan ke seluruh tubuh. Kalau mengangkut CO2 dibuang ke tempat pembuangan tubuh kita. Kita tahu tempat pembuangan tubuh kita itu bisa melalui anus, melalui urin atau air kencing, melalui keringat, melalui hidung, pernapasan ya, itu adalah tempat-tempat atau saluran pembuangan racun-racun kita ya. Kemudian sel darah merah adalah mengandung hemoglobin, yang inilah yang menyebabkan darah kita berwarna merah ya. Jadi darah kita berwarna merah karena banyak mengandung hemoglobin ya. Kalau darah kita berwarna merah muda, merah cerah, itu berarti banyak mengandung oksigen, banyak mengandung sari-sari makanan, darah segar, darah bersih ya. Kemudian kalau darah kita itu sudah berwarna merahnya merah tua, berarti darah itu darah kotor yang sudah banyak mengandung CO2 ya. Itu yang pertama. Yang bagian kedua dari sel darah adalah sel darah putih. Sel darah putih ini bentuknya tidak beraturan, cepat berubah ya, karena dia bergerak aktif untuk menangkap dan menyerang kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Terutama kuman-kuman itu masuk melalui lubang-lubang yang sudah ada, misalkan bersama makanan, bersama minuman, atau
luka baru, lubang yang tergores baru. Jadi kalau ada luka baru, nah, di situ ada kuman masuk, itu tugas dari sel darah putih ya, untuk membunuhnya ya. Kemudian yang ketiga dari bagian dari sel darah adalah keping darah atau biasa disebut dengan trombosit. Trombosit ini tidak mempunyai bentuk ya, bentuknya tidak beraturan, dan fungsinya adalah membantu membekukan darah. Maksudnya membekukan darah di sini bukan darah tubuh kita bisa membeku semuanya, bukan ya. Darah yang tergores atau tubuh kita tergores mengeluarkan darah. Nah, darah yang mengalir keluar melalui luka, lukanya itu akan menutup secara otomatis karena di dalam luka itu mengandung benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini fungsinya adalah melengketkan atau mengeratkan kembali luka yang tersayat tadi, sehingga keping darah membantu membekukan darah sehingga darah tidak mengalir terus-menerus ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan penjelasan tentang darah kita ya, sekilas. Nanti anak-anak bisa baca kembali materinya pada halaman 62 sampai 63 pada buku tema 4 ya, yaitu buku 5D. Bapak ulang lagi, kita belajar IPA pada pagi hari ini, yaitu pada halaman 62 dan 63 pada tema 4 buku 5D ya. Dan untuk tugas pada pagi hari ini, anak-anak cukup menjawab pertanyaan yang sudah disediakan pada halaman 63, yaitu pada ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5 saja. Nah, jadi kalau anak-anak kurang jelas dari apa yang Bapak jelaskan, bisa anak baca kembali secara mandiri pada halaman 62 dan 63 ya, pada buku tema 4 atau buku 5D. Yang tugasnya pada pagi hari ini adalah mengerjakan soal yang sudah disediakan pada halaman 63 pada ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5 saja. Seperti biasa ditulis di buku tulis, difoto dan dikirim ke WA group saja sebagai sekaligus sebagai absen ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak bisa memahami ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.